Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan makeup, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Hadiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah sistem hybrid ini dapat memudahkan para peserta Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari Murai Batu 9008. Mbak, bisa nggak seandainya saya laki-laki yang tidak mengerti soal rambut wanita, semir, smoothing atau apalah itu, semua mau buka usaha salon kecantikan, tentunya pakai pegawai salon. Bagaimana trik dan solusinya? Oh, maksudnya ini masnya ini pengen punya salon tapi tidak mengerti yang namanya tentang smoothing, pokoknya nggak tahu lah istilah kasarnya di dalamnya salon ini seperti apa. Tapi pengennya itu pakai pegawai aja, berarti kamu adalah sebagai donatur dalam arti pemodal. Bisa aja kamu mau jadi pemodal di bidang usaha kecantikan, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kamu siap nggak? Siap bangkrut nggak? Kenapa aku bisa bilang siap bangkrut? Ini ngomong terjeleknya ya. Ketika kamu menjadi pemodal tapi kamu tidak tahu bidang pekerjaan yang kamu sedang tekuni, ya kamu siap-siap bangkrut. Kenapa? Jangan hanya sekedar percaya hanya karena omongan orang. Contohnya begini, kamu melihat konten saya di dunia salon, ya kan? Sepertinya yang kamu lihat ini adalah enaknya aja, kayaknya mbaknya ini hidupnya enak, serba ada, nggak kekurangan. Yang kamu lihat seperti ini. Tapi kamu nggak lihat mumet-mumetnya itu seperti apa. Saya tidak bilang usaha salon ini tidak enak. Plus minus tergantung yang menjalani, ya. Tapi kalau kamu sebagai pemodal tidak mengerti seluk-beluk usaha salon, saran saya lebih baik jangan. Aku ngomong seperti ini bukan karena untuk memutus yang namanya kompetitor salon, bukan. Lebih baik kamu pelajari dulu. Paling tidak kamu kursus lah sebulan 2 bulan. Kursusnya untuk apa? Pahami dulu dunia salon ini seperti ini loh. Sekiranya di logika kamu ini masuk, menguntungkan dan kamu menyukainya, lanjutkan. Meskipun kamu tidak ada di tempat, kamu hanya sebagai pemodal, tapi kamu mengerti obat-obatan, mengerti treatment, mengerti istilah kasarnya, perhitungan pemakaian semir, pemakaian yang lain-lain. Supaya apa? Supaya kamu tidak ditipu sama pegawaimu sendiri. Karena di salon ini gampang banget yang namanya dicurangin. Ambil contohnya seperti ini. Ketika kamu sebagai pemodal tapi kamu tidak ada di tempat, ketika kamu buka harga smoothing sudah menentukan nih dalam list daftar press listmu, harga smoothing katakanlah 500.000. Kamu juga mana tahu ketika pegawaimu tidak ada, kamu ngomong, "Mbak, aku bisa ngerjain smoothing harga 300.000. Nanti saya kerjain di rumahnya mbaknya. Tapi saya bisanya di hari libur." Ketika customermu ini mau, ya wassalam, hilang sudah omsetmu itu. Ditambah lagi ketika nanti dia ngambil obat-obatan kamu, sedikit angpaunya ditaruh di kemasan lain. Kamu juga mana tahu. Karena barang-barang di salon ini tidak bisa ditentukan berapa gramnya. Beda dengan kita membuka warung kopi. Anggapannya 1 saset untuk 1 orang. Kalau obat smoothing 1 kilo, kita belum bisa menentukan ini untuk rambut jadi berapa, jadi 3, kayak jadi 4, jadi 5. Ini masih ambigu.
belum tentu, masih raba-raba kitanya. Anggapannya loh, obat smoothing kok sudah sisa segini. Iya Pak, soalnya kemarin itu rambutnya panjang-panjang tebel-tebel. Sudah, kamu tidak bisa perlawanan lagi. Beda lagi dengan ceritanya kamu ini menguasai. Sudah tahu no, oh ini 1 kilo obat ini mentok-mentok di rambut ini bisa jadi 4. Kenapa ini kok bisa habisnya cepat? Ada apa ini? Sedangkan pendapatan dalam 1 bulan ini yang smoothing cuma ada sekian-sekian orang. Gitu itu susah kamu. Anggapannya kamu ngomong kan nanti bisa dikontrol CCTV. CCTV memang bisa mengontrol, tapi tidak bisa mengontrol isi dalam laci kamu sama stok kamu. CCTV gunanya hanya sebagai ngontrol pegawaimu ini dalam 1 hari melakukan aktivitas apa, ya kan? Anggapannya oles-oles apa, smoothing dan lain kelihatan. Tapi yang tidak bisa kelihatan menentukan ini tadinya loh, habis enggaknya ini loh, banyaknya obat-obatan, terus harga dan lain-lain, itu nggak bisa dikontrol. Apalagi semir, susah banget ngontrolnya. Dalam 1 hari, dalam 1 kepala belum tentu habis 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Katakanlah dibengkakin 4 atau 5, yang 2 disaku sama dia, diambil sama dia, kamu juga nggak tahu. Makanya pentingnya kita ini mengerti apa yang kita lakukan, dalam arti bidang usaha apa yang harus kita buka. Kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak menguasai, kalau orang Jawa ngomong itu ya, tiwas bondo tapi gak rupo. Terlanjur mengeluarkan modal tapi nggak ada hasil gitu loh. Kasihan di kamunya. Jadi lebih baik itu dipelajari dulu meskipun sedikit banyak. Supaya apa? Supaya kamu mengerti. Kadang itu ada gini loh. Kamu ketemu 1 orang, dia ini oke lah bisa menguasai di salon. Dia akan memberikan kamu masukan-masukan yang sekiranya ini buat kamu melayang, dalam arti oh enak Pak, kalau buka usaha itu seperti ini, kalau di salon itu untungnya besar loh, nanti Bapak belanja ini. Dia hanya seperti itu aja. Tapi nanti dia akan kembali ke habitat asalnya, dalam artian ketika terjadi yang namanya omset tidak ada, anggapannya salon sepi, dia angkat tangan. Kalau ada yang ngasih tahu seperti itu, katakanlah orang yang mengerti salon, bukan ibarat kata tuh anggapannya capster lah atau stylist lah, ngomongin seperti itulah, dia suruh kamu buka, balikin aja omongan. Kenapa kamu nggak buka sendiri? Kalau memang menguntungkan, kalau kayak memang istilah kasarnya untungnya 1000%, 2000%, kenapa dia nggak buka sendiri? Kenapa harus nyuruh kamu buka? Gampangannya itu seperti itu. Berarti kalau dia nggak mau buka tapi suruh kamu buka, dia tidak berani yang namanya mengambil suatu resiko. Sedangkan kita orang usaha di salon ini ya, aku ngomong jeleknya aja, resikonya itu besar banget, terutama di modal. Kita nggak bisa ngelihat oh orang salon ini pasti nakal-nakal. Sekarang bukan lagi di eranya seperti itu, tapi lebih ke modal. Ya, modalmu beleset sedikit ya sudah, modal pribadimu yang keambil. Ngomong seperti aku ngomong begini tuh karena berdasarkan fakta, bukannya ngomong apa-apa. Karena kasihan ketika kalian tidak menguasai usaha yang mau kalian jalankan, ya kan, hanya sekedar berdasarkan ikut-ikutan, berdasarkan ngelihat katakanlah konten-konten seperti ini itu kok kayaknya enak punya usaha salon. Enak, memang enak Pak, tapi kalau Bapak menguasai, kalau Bapak paham. Tapi kalau Bapak tidak paham dengan apa yang Bapak jalani, dalam arti usaha yang Bapak kerjakan ini tidak paham, nanti Bapak capek-capek cari uang, uangnya ditipu sama pegawaimu sendiri. Zaman sekarang itu orang makan orang, sudah tidak peduli lagi sanak saudara, satu darah itu sudah tidak peduli. Yang sedara aja kadang tidak peduli, apalagi bukan sedara Pak. Kita ngomong apa adanya ya. Jadi sebaiknya ketika Bapak ingin melakukan membuka usaha salon, lebih baik dipelajari dulu sedikit-sedikit. Supaya apa? Meminimalisir yang namanya Bapak kerugian.
meminimalisir juga penyakit hati. Karena kalau sudah kena penyakit hati, nanti kenanya itu bukan hanya di hati, jadi penyakit fisik karena mikir. Jadi lebih dipikir seperti itunya. Pada dasarnya semua usaha itu menguntungkan ketika kalian tahu dan memahami usaha itu. Usaha itu tidak bakalan untung kalau kamu tidak memahami apa yang kamu kerjakan. Jangan hanya sekedar sebagai pemodal. Ya. Kalau kita sebagai pemodal, uang kita anggapannya ini jatuh dari langit, nggak ada masalah. Karena tidak ada riwayat mencari. Mencari uang itu juga nggak gampang. Ya kan? Aku rasa omongan seperti ini tuh Bapak harus lebih paham lagi. Bukannya saya ngomong seperti ini tuh untuk menghindari yang namanya kompetitor, bukan, tapi lebih ke faktanya seperti ini. Di luar sana semua orang itu, jangan mengira orang itu baik, jahat semuanya. Jangan lihat dari casing mukanya, karena yang diam itu juga bisa menipu. Yang kelihatannya garang belum tentu menipu, ya. Jadi kita nggak bisa, lebih baik itu diselami dulu. Diselami dalam arti pelajari dulu. Tapi kalau Bapak sudah mempelajari usaha salon ini seperti apa, silahkan monggo dibuka. Mau cari pegawai berapapun silahkan. Atau opsi yang lainnya, kalau misalkan punya istri, ya kan, istrinya yang dikursusin, suruh belajar. Supaya apa? Supaya ada orang yang kontrol salonnya. Ketika Bapak hanya sebagai pemodal, istri yang sebagai ibarat kata itu moderator, yang tahu di salon ini seperti apa, untuk meminimalisir yang namanya ditipu itu tadi. Jangan melulu yang namanya langsung menyerahkan semuanya ke pegawai. Nanti akhirnya itu kita sendiri yang susah. Ya. Itu aja yang mau aku share sama siapa ini, bapaknya ini tadi ya. Istilahnya itu apa? Kita punya uang, nggak melulu kita ini bisa membuka usaha apa aja. Semua orang itu bisa buka usaha, mau modal kecil mau modal besar. Tapi bagaimana cara kita mempertahankan dan mengelola? Karena terkadang yang kita modal besar ya, belum tentu itu juga bisa berkembang. Terkadang modal kecil aja bisa berkembang. Karena apa? Karena orangnya. Orangnya dalam arti itu diri kita sendiri. Tapi kalau usaha itu kita pasrahkan ke orang lain, ya alamat palsu, nggak akan ketemu. Beda lagi kalau Bapak ini buka yang namanya supermarket. Terkadang supermarket aja masih bisa dicurangi loh. Apalagi pelaku usaha salon yang istilah kasarnya ini banyak celah-celah di mana itu kita bisa ditipu. Gitu. Jadi buat Bapaknya, terima kasih buat yang udah nanya. Dan buat kalian-kalian semua yang nonton video-video seperti ini, ketika kalian melihat, disaring dulu. Disaring apakah katakanlah orang ngomong ABC, belum tentu itu bidang kamu. Belum tentu itu nanti yang bikin kamu enak. Kalau hanya sekedar tiru-tiru, bisa jadi nanti kamu sengsara. Jadi ketika kalian ingin membuka usaha apapun itu, dipelajari dulu. Dipelajari dengan seksama, jangan hanya sekedar melihat kontennya si A ini enak hidupnya karena usaha ini, si B lihat kontennya ini ngomong ini jadi kaya akhirnya kepengen. Karena istilah kasarnya terkadang beberapa orang itu tidak mau nge-share ruginya, tidak mau share boroknya, tidak mau nge-share susahnya seperti apa. Yang ditonjolkan hanya sekedar enaknya. Padahal kalau kita ngomong, kamu bisa sharing ke orang-orang pelaku usaha apapun itu. Apakah orang usaha ini enak? Jawabannya nggak enak. Orang waktunya tidur, kita nggak tidur, mikir. Aku ngomong begini karena memang faktanya seperti itu. Jangan hanya makanya aku selalu ngingetin, selalu ngomong-ngomong. Jangan hanya sekedar melihat itu kok bisa jadi kaya, ini kok bisa jadi kaya. Riwayatnya. Mungkin sebelum membuka usaha itu memang riwayatnya dia sudah kaya. Atau istilah kasarnya itu orang tuanya mampu, pewaris. Jadi yang ditonjolkan itu untuk menarik gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar melihatnya seperti itu. Makanya aku selalu bilang,
Sukses nggak suksesnya kalian di usaha salon, aku ngomong berdasarkan bidang yang aku tekuni ya. Ada orang sama usaha salon, ada yang satu bisa beli mobil, yang satu nggak bisa, yang satu masih merambat. Anggapannya gitu, belum tentu kalian itu dikatakan tidak sukses. Kalian bisa bayar uang sekolah anak kalian tepat waktu setiap bulannya, itu termasuk sukses. Ada orang bisa beli mobil karena usahanya, itu juga sukses. Tapi kalian tidak pernah tahu, ada orang digerojok rezeki banyak tapi ada minusnya di mana, kalian juga nggak tahu. Jadi suksesnya itu, istilah kasarnya itu beda-beda. Nggak melulu yang selalu sukses itu karena uangnya banyak, enggak. Aku ngomong berdasarkan aku pribadi ya. Ini aku hanya sekedar spill sedikit aja. Orang bilang saya ini sukses, secara finansial ini ada, memang ada. Saya tidak memungkiri itu. Semua yang ibarat kata orang idam-idamkan di luar sana saya ada. Tapi orang tidak tahu saya susah punya anak. Saya mau punya anak aja perjuangannya luar biasa. Banyak orang anggapannya ibarat kata dilempar celana dalam sudah hamil. Saya belum tentu. Bertahun-tahun saya baru bisa punya anak. Bayangin, bertahun-tahun. Saya memang ada usaha, tapi saya susah punya anak. Tuhan kasih saya rezeki banyak, anggapannya. Tapi ada minusnya lain. Gitu loh. Ada beberapa orang yang mereka gampang punya anak, tapi anggapannya mungkin secara ekonomi pas-pasan. Itu rezeki loh, rezeki punya anak loh. Saya aja yang pengen punya anak itu susahnya minta ampun. Saya harus pergi ibadah dulu. Saya harus pergi umroh. Saya harus benar-benar ibarat kata itu ikhtiar. Apapun yang bisa diikhtiarin, aku ikhtiarin. Program ini, program itu gagal. Sampai segitunya loh. Program anggapannya puluhan juta habis, nggak ada hasilnya. Ikhtiar A, B, C, D semua tak lakuin. Tapi Tuhan kasih saya karir bagus. Tapi untuk punya anak susah. Nah, kayak begini. Kalian harus harus mencermati. Cermat hal-hal di mana ketika salon kalian anggapannya kalian hanya sekedar bisa untuk menyambung hidup kalian, itu rezeki. Sekarang aku sudah punya anak, tapi masih aja ada kendala. Kendalanya seperti apa? Anggapannya anakku normal pada umumnya anak. Agak sedikit mokong, iya. Ngaturnya susah, iya. Itu ujian, itu cobaan. Aku dikasih rezeki banyak, tapi anggap aja kalau orang Jawa ngomong itu digodok anak. Ada loh kayak gitu. Ini aku ngalamin sendiri. Jadi jangan pernah melihat hidup orang di luar sana, oh enak karena usaha ini, oh enak karena usaha itu. Jangan. Anggapannya itu yang tidak pernah kesorot itu juga banyak. Anggapannya susah-susahnya, nangis-nangisnya, sedih-sedihnya itu banyak. Aku cerita seperti ini supaya kalian ini lebih ketika hidup kalian ini sudah enak di satu bidang, sudah tekuni aja itu bidang, nggak perlu merambah yang lain-lain. Ketika kalian merambah di dunia yang lain, dalam arti anggapannya usaha yang lain, cobaannya juga banyak loh, gede banget. Ini kalau aku ngomong saya, ketika saya sudah nyaman di zona yang anggapannya dengan usaha yang saya bidangi sekarang, usaha kecantikan, ya sudah, saya nggak mau yang melirik usaha yang lain-lain. Karena kalau kalian tahu mumet-mumetnya, puyeng-puyengnya itu, ya Allah, Masya Allah, benar-benar. Jadi ini hanya sekedar intermezzo, ya kan, untuk perbandingan. Siapa tahu yang belum pernah sampean-sampean semuanya ini dengar atau alami, jangan sampai mengalami. Sebenarnya hidup itu simpel kok ya. Semua orang itu pengen buka usaha. Yang penting kalian paham dulu usaha yang mau kalian jalankan. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Supaya apa? Supaya kalian ini tidak punya yang namanya penyakit ini. Kalau sudah kena penyakit hati ya, udah di pikiran, udah di fisik semua.
Ya itu aja yang mau aku share-share sama kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih yang dengerin omonganku ini. Penting nggak penting ya, sebenarnya penting juga hal-hal kayak gini. Kalian jangan salah fokus sama mataku, yang satu eyelasku sudah rontok, yang satu belum. Udah itu aja, terima kasih buat kalian yang udah nonton, bye.